pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kok kayaknya masih kurang semangat ya Kak ya yang di rumah. Kita sapa lagi kita sama-sama ya Kak. 1, 2, 3. Haras, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Pasti semua sehat. Kita berharap adik-adiknya semua di rumah sehat. Kalau Kak Nosfi apa kabarnya? Pasti baik dan sehat. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, aku juga sehat. Iya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berjumpa bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah gak sabar untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan kembali untuk kalian nih jangan lupa untuk like ibadah ini, dan jangan lupa juga kalau ada yang belum subscribe channel HKBP Rawamangun, yuk buruan di subscribe sekarang juga, sekali aja ya, tapi kalau like-nya berulang kali. Nah, bersama kalian melayani ibadah hari ini, ibadah minggu ini, ada Kak Happy Sihombing dan ada Kak Nosfi Sitohan. Oke, dan juga ada abang pemusik kita, ada Abang David Sinabariba. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Maruli Tua Silalahi. Kak Nosfi, nih sebelum kita memulai ibadah kita, nih kita ada lagu ini lagu baru. Iya. Ya? Tapi lagu ini kita nyanyikan lebih semangat karena Yesus nih sudah besar, sudah bangkit. Dan judul lagu ini adalah
besar cinta Yesus segini. Gede, nggak terhingga Kak gedenya. Oke, kita mau menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan jangan ada yang duduk, semuanya bangkit berdiri. Besar cinta Yesus. Besar cinta Yesus, pada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalah kalah. Dia mati namun Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalah kalah. Agar kita hidup kekal selamanya. Kita mau nyanyikan lagu ini lagi ya. lebih semangat lagi ya. Bangkit berdiri. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalah kalah. Dia mati namun Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalah kalah. Agar kita hidup kekal selamanya. Ya, adik-adik, kita mau memulai ibadah. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau tunduk kepala sambil kita mau nyanyi yuk. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa, bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk duduk tenang dan dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Nah, minggu kita ini adalah dinamakan Minggu Quasimodogeniti, yaitu tanggal 24 April 2022 dengan tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau mengangkat pujian, kita mau mulai ibadah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 1 dan ayat 3. Judulnya adalah Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Kami sambut fajarmu.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Ya, sekarang kita mau bernyanyi kembali, mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 3, Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ketiga berbunyi demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya. Nah, adik-adik, lagu kita ini adalah tentang berdoa. Kak Happy, arti berdoa buat Kak Happy apa ya? Bicara kepada Tuhan, curhat Kak, curhat. Iya, apapun yang adik-adik alami, berdoa kepada Tuhan setiap jam katanya. Setiap jam berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti lagu ini, ya Tuhan tiap jam. Tiap jam juga boleh, tiap detik juga boleh ketika kita mengalami kesulitan, Kak. Bangun pagi. Gak cuma kesulitan, Kak. Iya, pada saat kita senang, senang. kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau nyanyi ya, Kak? Iya. Kita mau nyanyi dari kita mana? menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 2. Nanti ayat 2 adik-adik diundang berdiri ya. Sejak
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Iya, adik-adik, di lagu ini, di buku ND Sekolah Minggu nomor 198 ini, Selamat di Tangan Yesus. Kanosvi, minggu lalu ya kita sudah merayakan Paskah. kita diselamatkan oleh Tuhan yang Yesus. mati di kayu salib. Nah, yuk kita mau memuji Tuhan karena kita sudah diselamatkan atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 198 ayat 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman Tuhannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu madu malaikat, olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman Tuhannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tenang penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Bukan cemas dan bimbang, bersama dan tenang. Bola dan air mata akan segala. Selamat di tangan Yesus, aman Tuhannya, dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kak Happy, lagu kita ini sekarang adalah lagu bahasa Batak. Kayaknya lagu ini adalah lagu untuk anak-anak, anak kecil. Judulnya adalah Hollandak Danak Namet Met. Artinya apa ya? Kak? Artinya adalah hanya anak-anak
anak yang datang kepada Yesus. Walaupun dia masih kecil, tapi Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, termasuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Untuk itu adik-adik, yuk kita sambil berdiri semuanya untuk menyanyikan ini, karena lagu ini adalah sambil lemes-lemes ya Kak? nggak boleh, karena lagu ini adalah lagu khusus anak sekolah minggu. Wah, berarti yuk adik-adik, ayo semua berdiri, adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik kita mau bernyanyi dari buku ND nomor 549 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan Kanospi Sitohang dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja tanggal 24 April 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan, baik seluruh teman-teman, kakak abang guru, dan seksi sekolah minggu, serta majelis gereja dan pendeta menyambut hangat teman-teman yang baru bergabung di sekolah minggu HKBP Rawamangun selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu ya. Tuhan Yesus
memberkati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan Parheheon Sekolah Minggu dengan tema One Heart for Jesus, diambil dari Filipi 2 ayat 2. Adapun rangkaian kegiatan Parheheon adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu ada tree planting ceremony dan jalan sehat anak sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 30 April 2022. Jangan lupa ya adik-adik, 30 April 2022. Nah, yang kedua, kita akan mengadakan pada tanggal 1 Mei 2022 akan diadakan ibadah pembukaan Parheheon Sekolah Minggu di setiap jam ibadah kebaktian umum HKBP Rawamangun. Dan dalam setiap jam ibadah tersebut akan ada penampilan persembahan pujian adik-adik sekolah minggu dan kolaborasi musik dari anak sekolah minggu. Nah, yang ketiga, ada nih perlombaan Parheheon Sekolah Minggu. Akan diadakan pada tanggal 30 April dan pada tanggal 20 Mei 2022 di hari Senin. Nah, demikian informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui WA grup kelas masing-masing atau dapat menghubungi kakak kelas masing-masing. Menyanyikan buat adik-adik sekolah minggu seperti ada tertulis Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 April sampai dengan tanggal 24 April 2022. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi buat teman-teman kita yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan
Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik boleh mengisi presensi online pada MyASM. Nah, adik-adik dapat menggunakan link di bawah ini atau dengan cara download aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Nah, persiapan untuk bahan ajar pada tanggal 1 Mei 2022 diambil dari Nats Matius 20 ayat 29 sampai 34 dengan tema Percayalah kepada Tuhan. Adik-adik boleh dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan praremaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, makan bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, coba nih sekarang kita nih sudah biasanya harusnya sudah siap ya Kak. Sudah siap untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, coba-coba mana Alkitabnya? Udah harus disediain kan? Disiapkan Sudah Kak ada di di sebelahnya rumah. kayaknya ya. Sekarang kita mau bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, ya Tiap hari. wah, kita mau nyanyi lagu bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari untuk ya bersiap mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 32, bertumbuh. Kalau ada yang mau bangkit berdiri juga boleh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita mau nyanyi lagu yang cantik lagi ya. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam pertumbuhan dan perubahan ketika kita mau berjumpa dengan Yesus. Amin. Salam adik-adik. Apa kabar? Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Agung, Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan maut itu. Adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan, mengenang dan memperingati, yaitu penderitaan dan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang dikenal dengan masa passion. Kemudian kita juga sudah
mengenang peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib dan mati dikuburkan. Kemudian hari Minggu kita sudah merayakan hari kemenangan Yesus Kristus. Dia pagi-pagi benar telah bangkit dari kematiannya dan hidup kembali. Itulah yang menjadi pusat atau dasar iman kita orang Kristen, adik-adik. Nah, minggu ini, hari ini kita memasuki ada di dalam minggu yang bernama Quasimodogeniti. Sekali lagi, Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang rindu akan susu yang murni. Wah, adik-adik, ini mau menegaskan bahwa Tuhan Yesus menerima dan sayang kepada anak-anak. Tuhan Yesus ingin anak-anak itu bertumbuh sehat, waras, menjadi dewasa. Tentu harus meminum susu. Susu itu banyak vitaminnya, banyak manfaatnya. Nah, kalau susu yang murni itu bahasa lambang atau simbol yang menyebutkan yaitu firman Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, mau menegaskan untuk orang yang dewasa, setelah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang tadinya itu tidak pernah terjadi, maka hanya iman kitalah yang bisa menerimanya, yaitu orang yang telah mati bisa hidup kembali. Jadi iman yang menerimanya, karena itu iman itu harus tulus, harus bersih, harus dimulai lagi dari awal. Maka semua orang dewasa mempercayai dan menerima kebangkitan Yesus Kristus itu harus seperti bayi yang haus akan susu yang murni firman Tuhan. Ya, itulah adik-adik. Nah, intinya pesannya supaya semua orang, termasuk kalian adik-adik yang kecil ini, supaya berubah dan bertumbuh oleh perjumpaan dengan Yesus. Itulah tema minggu kita hari ini. Nah, tentu adik-adik, apa dasar firman-Nya? Nah, bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dan pertumbuhan di dalam Yesus Kristus itu? Nah, gereja kita mendasarkannya di dalam nats khotbah ini. Dari Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu,
biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Itulah adik-adik. Ya. Nah, ini kisah yang cukup terkenal. Yakub bergulat atau pergulatan Yakub dengan Allah. Pada suatu malam ada seorang pria bergulat dengan Yakub. Selama proses pergulatan ini Yakub akhirnya menyadari bahwa ia telah bergulat melawan Allah dan menang. Jadi adik-adik, dari kisah ini juga kita tahu ada perubahan yang dialami oleh Yakub ketika dia sudah menang. Yaitu perubahan itu dimulai dari namanya. Dari Yakub menjadi Israel. Nah, adik-adik, apakah memang atau apakah makna kisah ini bagi kita sekarang, adik-adik? Nah, apakah adik-adik sudah pernah berjumpa dengan Allah? Apakah adik-adik ini semua sudah pernah bertemu dengan Allah? Atau apakah kalian satu persatu sekarang ini sudah pernah bergulat dengan Allah? Nah, adik-adik, nah tentu kan banyak yang bilang tidak pernah. Betul, kalau secara fisik, secara jasmani, tentu siapapun belum pernah bergulat dengan Allah. Karena Allah itu adalah roh dan kebenaran. Dia tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dia hanya bisa dilihat dengan mata rohani, mata iman kita, adik-adik. Nah, jadi marilah kita memahami kisah ini dengan baik. Yang penting bagi kita sekarang, adik-adik kan mau berubah, mau bertumbuh, menjadi dewasa, sehat dan waras, menjadi berhasil. Nah, tentu adik-adik, yang pertama, engkau harus berani bertemu atau berjumpa dengan Allah. Di mana? Adik-adik, kita bisa bertemu, bergumul, ya, berdebat, atau bertanya, atau bisa mendebat Allah kita. Dengan cara apa? Inilah yang disebut pergulatan di dalam doa. Nah, setiap kita berdoa, tentu sifatnya itu bersyukur, berterima kasih. Tetapi ketika kita mau menyampaikan keinginan, kehendak kita, kebutuhan kita, kita harus bergulat, mempertahankan, itu maksudnya. Apa yang kita mau mohonkan kepada Tuhan. Jadi tidak cukup adik-adik, ya Tuhan, berikanlah kepadaku kesehatan, berikanlah kepadaku kecukupan,
Ya Tuhan, berikanlah kepadaku makanan dan minuman yang sehat. Adik-adik boleh meminta seperti itu. Tetapi kita harus bergumul dalam doa. Kenapa adik-adik? Apakah doa permohonanmu itu sudah sungguh-sungguh memang menjadi kebutuhanmu? Nah, contoh adik-adik. Kau masih kecil sekarang kan? Kau mau minta, ya Tuhan berikanlah aku sebuah mobil. Wah, itu bukan kebutuhanmu. Jadi keinginanmu itu tidak sama dengan kebutuhan adik-adik. Jadi kalau dikatakan kita bergulat di dalam doa dengan Allah, mintalah sesuatu yang dimana Tuhan yang menentukannya adik-adik. Jadi bagaimana supaya Tuhan itu artinya menjawab doa kita? Nah, sebelum berdoa kau harus bergumul dulu. Apa yang pantas mau kau minta kepada Tuhan? Kalau minta misalnya lewat orang tua supaya kau bisa belajar dengan baik, dibelikan alat-alat sarana untuk belajar, itu masih wajar adik-adik. Kalau kau mau minta makan yang lebih enak daripada yang biasa di rumah, seperti fried chicken, bakso, yang jarang dimasak di rumah, bukan. Kau minta kepada Tuhan lewat orang tuamu, itu wajar adik-adik. Tapi kalau kau minta pesawat terbang, ya, kepada Tuhan, nah adik-adik, apa itu benar? Nanti kalau Tuhan kasih pesawat terbang, di mana mau kau simpan? Parkirnya di mana? Adik-adik. Jadi kita terus bergulat ya adik-adik, bergumul dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Nah, itu yang pertama adik-adik. Nah, yang kedua, supaya terjadi perubahan dan pertumbuhan, yang kedua adalah kau harus sungguh-sungguh serius berdoa. Jangan main-main, jangan ketawa-ketawa berdoa. Lipat tanganmu dengan baik, tutup mata, pusatkan perhatianmu tertuju kepada Tuhan, ya, baru kau bergumul. Nah, setelah kau berdoa adik-adik, kau ingat apa itu doamu, kerjakan. Kalau kau dikatakan minta kepada Tuhan, ya Tuhan berikan kesehatan, nah kerjakan supaya kau bisa sehat. Iya, cepat tidur, makan yang sehat. Itu mengerjakan doa kita. Apalagi kita masih di dalam masa COVID-19 ini. Teratur makan vitamin, supaya memang betul kamu sehat. Nah, pakai masker lagi, masih bisa kita pakai masker. Itu adik-adik. Baru kembali lagi berputar, dia berulang. Doakanlah apa yang kau kerjakan, kerjakanlah apa yang kau doakan. Itu adik-adik. Ya. Nah, misalnya kau mau menginginkan sesuatu dari orang tuamu, kau berdoa kepada Tuhan. Mungkin adik-adik tidak cukup sekali. Kau harus berulang-ulang berdoa dengan meminta dengan bahasa yang sopan, sikap yang baik. Jangan menangis-nangis, jangan marah-marah meminta sesuatu kepada orang tuanya. Nah, disinilah kau belajar terus bertumbuh dan berubah. Yang ketiga adik-adik, supaya terjadi perubahan dan pertumbuhan kepada dirimu, ya kau harus berubah. Berubah dari mana? Seperti Yakub
ini dia berubah. Yang berubah kan siapa? Allah. Yaitu pertama sekali berubahlah namanya. Dari Jakub. Apa artinya Jakub, adik-adik? Jakub itu yang berarti adalah biasanya itu penipu, adik-adik. Suka bohong. Ya, suka mengecoh orang. Ini Jakub dulu namanya, itu arti namanya. Atau ada yang mengartikan Jakub itu adalah terus bergulat, terus bergumul. Nah, akhirnya yang terjadi, namanya tadinya adalah Jakub, ya, yang memang artinya sangat-sangat negatif. Dirubah menjadi baru, yaitu Israel. Apa artinya Israel? Yang menang, yang bergumul, menang dengan Allah itu. Nah, adik-adik, semua keturunan Jakub ini menjadi bangsa yang besar kemudian sampai sekarang disebutlah bangsa Israel. Bangsa yang menang, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Itulah artinya. Nah, adik-adik, sekarang sudah ada namamu. Tapi namamu itu tidak dirubah. Bukan namamu yang mau dirubah sekarang. Kenapa? Namamu itu sudah dibaptis, sudah disahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi siapapun namamu itu tidak harus berubah lagi. Karena sudah dibungkus, disahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak. Nah, sekarang melalui namamu itulah kau harus berjuang supaya sikapmu, sifatmu itu berubah. Iya, mulailah dari yang kecil. Tadinya kamu suka marah-marah, jangan lagi. Tadinya kau suka tidak mau makan. Nah, beragu teratur makan. Tadinya kau malas membaca firman Tuhan. Nah, sekarang bacalah firman Tuhan bertahap, teratur. Minta pertolongan, bimbingan dari mama, orang tua. Nah, itu perubahan itu, adik-adik. Kalau kau dipanggil namamu itu, cepat jawab. Itu berubah. Tadinya kau kalau dipanggil, waduh, seolah-olah tidak mau mendengar. Kan begitu sering terjadi, ya. Berkali-kali namamu dipanggil supaya kau bangun, supaya kau mandi oleh orang tuamu, khususnya mamamu. Kadang-kadang kau tidak mau dengar, bukan? Nah, robah itu. Nah, ini yang diminta adik-adik, ya. Nah, jadi supaya artinya tadi kau mengalami perubahan dan pertumbuhan ketika engkau bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit dan hidup kembali. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya Tuhan itu punya kuasa yang besar sekali untuk merubah hidup kita. Nah, inilah adik-adik artinya. Jadi yang ketiga, dengarkan, baca, dan rajinlah membaca Alkitab, firman Tuhan. Selamat berkuasimodogeneti di dalam minggu ini, adik-adik. Ayo nanti lantunkannya, apa namanya, ucapkan. Kuasimodogeneti, seperti bayi yang haus akan susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami,
Kami telah beribadah bersama anak-anak kami sekolah minggu HKBP Rawamangun saat ini. Dan kami sudah bernyanyi dan sudah mendengar musik yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan kami sudah menyampaikan ibadah ini, mempertemukan kami di dalam live streaming ibadah sekolah minggu ini bersama pelayan-pelayan multimedia kami. Ya Tuhan, berkatilah semua itu sehingga firman-Mu, maksud-Mu, kehendak-Mu yang baik itu bisa sampai kepada kami, sampai kepada orang tua, sampai khususnya kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun itu. Dengan firman Tuhan inilah kami bertemu dengan-Mu ya Yesus. Pertemuan kami dengan-Mu memberikan kekuatan untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, juga teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mendengar ya, semuanya sudah? Gak ada yang main-main kan saat mendengarkan firman Tuhan? Gak ada ya. Nah, sekarang nih saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik dan juga teman-teman dapat meminta juga bantuan sama mama papa untuk memberikan persembahannya. Ada 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama, ya, dengan cara setor ke bendahara gereja, ya, tuh bendahara gereja. Yang kedua, Agenda sekolah minggu. Yang kedua, ya, nih di sebelah kiri Kak Happy, di sini bisa scan QR code-nya ini. Dan yang ketiga, bisa nih transfer ke rekening yang di bawah ini. Ya, 3 cara mudah itu bisa kita lakukan. Kemana? Bendahara gereja, lalu bisa scan QR code dan transfer ke rekening yang di bawah ini ya. Oke. Dan kita mau apa Kak? Kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ya. Kita. Dari mana? Dari buku ND 635 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Yesus. Oh
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap semangat. Horas. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.